Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Arlina Restiani dari tim Siap Kerja Pasker ID. Pada video kali ini kita akan membahas terkait disrupsi teknologi dan tantangannya dalam bekerja. Mari kita simak bersama. Sejak awal tahun 2020, banyak orang yang mengatakan bahwa kita sedang hidup di era disrupsi teknologi. Sebab banyak orang melihat di tahun 2020 banyak hal yang baru bermunculan dan terjadi, yang umumnya membawa perubahan besar terkait dengan teknologi. Disrupsi teknologi dimaknai sebagai sebuah perubahan fundamental akibat perubahan sistem teknologi digital, yang mana teknologi digital atau robot mulai menggantikan dan mengubah peran serta pekerjaan manusia. Kehadiran teknologi digital membawa berbagai perubahan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam dunia kerja. Banyak perusahaan yang harus memprioritaskan efisiensi, personalisasi, dan fleksibilitas ke dalam SOP mereka. Dari sekian banyak prioritas, berikut disrupsi teknologi yang terjadi dalam dunia kerja serta tantangannya. Pertama, cara kerja hybrid. Situasi pandemi telah memaksa banyak tenaga kerja untuk berekspansi cepat dan mengimplementasikan sistem kerja hybrid. Tren ini kemudian mendorong banyak perusahaan untuk membentuk tim berbasis fungsi dan keterampilan tertentu agar penyelesaian pekerjaan pun tidak harus selalu terpusat di satu tempat. Kedua, pemanfaatan artificial intelligence atau AI di tempat kerja. Keberadaan teknologi AI memudahkan perusahaan untuk menganalisis dan menafsirkan big data sembari memberikan analisa lain yang akurat. Dengan melakukan otomatisasi terhadap tugas yang berulang, maka perusahaan dapat meminimalisir kesalahan dan waktu untuk penyelesaiannya. Para karyawan pun akan lebih fokus pada pemecahan masalah dan tugas-tugas kreatif lainnya. Ketiga, penggunaan Internet of Things dalam peningkatan efektivitas dalam dunia kerja. Pengembangan Internet of Things atau IoT yang terintegrasi dengan machine learning sudah terbukti efektif dalam bidang manufaktur. IoT dengan machine learning bisa dimanfaatkan untuk mengolah dan mengklasifikasikan data. Google menggunakan machine learning dan IoT untuk memantau suhu di pusat data. Dengan menerapkan teknologi ini, Google berhasil mengurangi biaya pendinginan hingga 40%. Dengan pengembangan yang signifikan, tentu IoT menjadi tren teknologi yang berdampak baik bagi banyak bidang. Keempat, tren teknologi virtual reality. Dunia digital masih terus berkembang beberapa tahun ke depan. Bill Gates selaku pendiri Microsoft memperkirakan bahwa tren teknologi meeting kantor virtual akan semakin marak di tahun 2023 hingga 2024. Teknologi ini menawarkan kemudahan dan fleksibilitas bagi para karyawan perusahaan yang bisa bekerja dengan jarak jauh. Pengguna bisa memiliki avatar 3D yang mewakili mereka untuk hadir di ruang kantor berbasis cloud. Avatar ini juga berinteraksi layaknya berada di lingkungan kantor fisik. Untuk bisa merasakan pengalaman ini, kamu memerlukan headset atau kacamata reality. Dengan memiliki perangkat virtual reality ini, kamu bisa merasakan kualitas suara, ekspresi, bahasa tubuh yang seakan nyata. Kemunculan disrupsi teknologi ini kemudian mendorong aktivitas dan kegiatan dalam bekerja untuk selalu mengarah kepada pemanfaatan teknologi digital. Oleh karena itu, jangan lupa untuk terus meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kita. Pada era digital, banyak sekali sumber belajar yang dapat kita manfaatkan untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan kita. Seperti Skill Hub, yakni fitur yang diluncurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang dibuat khusus untuk meningkatkan kompetensi Angkatan Kerja Indonesia agar semakin tinggi dan memenuhi kriteria kebutuhan tenaga kerja, baik dari sektor industri maupun sektor lainnya. Atau teman-teman bisa mengakses platform online Kemenaker https://training.kemenaker.go.id/belajar mandiri untuk belajar secara mandiri. Jangan sampai di era digital ini kita tertinggal dan tergantikan oleh teknologi yang ada. Pada esensinya, teknologi hanya membantu kita untuk mempermudah kegiatan yang kita lakukan, bukan menggantikan peran kita ya teman-teman. Tetap semangat, sampai jumpa di video berikutnya.